Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi balik lagi dengan gua Iqbal di channel Rekotek. Dan di video kali ini sesuai dengan judul gua bakal ngebahas Sony Xperia XZ2. Yap, ini adalah HP generasi sebelumnya dari Sony Xperia XZ3 yang pernah gua review. Tapi sebelum kita mulai, mari kita intro dulu ya. Recotech. Jadi Sony Xperia XZ2 ini gua beli udah cukup lama, lebih dari sebulan. Harganya itu 1.050.000 di toko Golden City Sale di Tokopedia. Dengan harga segitu kalian dapetin HP yang kondisi fisiknya itu sekitar 85% kata sellernya, dan juga ada white spot. Untuk unit yang datang, alhamdulillah lebih baik dari perkiraan gua, karena hanya ada beberapa lecet di bezelnya saja. Tidak ada lecet di layar, tidak ada lecet di bagian back cover yang terlalu parah. Untuk bagian back cover bisa kita akalin dengan menggunakan skin. Dan untuk di bagian frame juga itu kalau kita makin soft case sih nggak kelihatan ya. Ini yang paling penting itu di bagian layar, asal dia nggak stretch. Untuk Golden City Sale-nya juga ngasih gua tempered glass gratis. Ini cukup bikin gua kaget ya, karena baru kali ini gua dikasih tempered glass gratis gitu. Untuk di bagian layar hanya ada titik white spot satu dan terbilang kecil banget. Kita lanjut ke bagian desain. Desainnya ini nggak beda jauh sama Sony Xperia XZ3. Kalau Sony Xperia XZ3 itu dia desainnya sudah melengkung di bagian sisi-sisinya. Di XZ2 ini masih flat. Untuk ukuran sendiri gue lebih suka ini Sony Xperia XZ2 karena dia lebih pas di tangan gue. Untuk layarnya sendiri itu dia lebih pendek kalau dibandingin dengan Sony Xperia XZ3 yang memanjang. Jadi untuk kejangkau dari sisi jempol gua sendiri itu lebih gampangan ke Sony Xperia XZ2 dibanding XZ3 ya. Ya mungkin ini subjektif banget karena mungkin setiap orang beda-beda gitu untuk kepanjangan jempol ya. Gimana bahasanya? Ya gitulah pokoknya. Jadi kita lanjut aja ke segmen berikutnya. Untuk versinya sendiri ini versi softbank dan stuck di Android 8, yaitu di Android Oreo. Sebetulnya bisa aja kita update via PC ataupun laptop. Dia bisa sampai Android 10, tapi gue lebih betah make di Oreo ini karena NFC-nya juga berfungsi dan juga menurut gue nggak seberapa beda ya, cuma hanya dark mode dan juga record internal aja. Untuk kecepatan fingerprint bisa gue bilang ini kecepatannya standar namun terbilang akurat. Karena sebelumnya juga udah pernah pakai XZ3, jadi udah hafal dengan posisi fingerprint di XZ2 ini yang tetap rada nggak normal kayak XZ3. NFC-nya masih berfungsi, terbilang akurat. LED notifikasinya juga tetap ada, nggak dikurangin. Untuk kualitas layarnya ini memang masih memakai IPS. Berbeda dengan XZ3 yang sudah memakai OLED. Tapi bisa gue bilang IPS di sini nih IPS-nya emang kelasnya kelas atas. Karena untuk kualitasnya itu emang enak banget untuk dilihat, warnanya bagus, natural dan juga tajam. Untuk visibilitas di bawah sinar matahari sendiri ini masih kelihatan, walaupun kalau mataharinya terik itu kita masih butuh effort, seperti kita bisa cari tempat teduh ataupun nutupin aja pakai tangan. Speakernya juga udah stereo. Mari kita coba untuk tes soundnya ya. Oh, dan gue lupa bilang untuk sinyal ini aman, udah gue pakein Telkomsel, Indosat dan juga Smartfren. Dan untuk toko Golden City Sale-nya itu masih ngasih kita garansi IMEI 1 tahun kalau nanti kenapa-napa. Dari segi performa, ini dia adalah salah satu segmen yang bikin gue cukup kaget ya. Karena kalau dari Sony Xperia XZ3, gue tes memain Mobile Legends, itu dia performanya kurang stabil di Sony Xperia XZ3. Sedangkan di Sony Xperia XZ2 ini performanya lebih stabil. Bahkan gue coba untuk settingan rata kanan yaitu mentok di ultra. Itu satu gamenya suhu bisa sampai 46 derajat. Tapi somehow dia masih lancar jaya, nggak adanya frame drop. Itu bikin gue kaget dan juga seneng. Entah di unit gue aja atau memang Sony XZ2 ini performanya lebih stabil. Karena biasanya itu gue pakai cooler di Sony Xperia XZ3 dan sekarang coolernya itu nganggur ya.
Saat gua turun ke sedang, untuk Mobile Legend dia hanya menyentuh di 40 derajat atau 42 derajat maksimal dan tetap stabil. Untuk konsumsi dayanya kita taruh di belakang aja, kita bahas dulu ke sektor kameranya. Untuk setupnya sendiri masih sama dengan Sony Xperia XZ3 dan Sony Xperia XZ1, khususnya di bagian belakang. 19 megapiksel f2.0, hasilnya masih sama bisa gue bilang. Untuk kamera depannya sendiri yang downgrade dari 13 ke 5 megapiksel. Ini gua nggak tahu kenapa dia mendowngrade ya. Gua nggak ngerti kenapa dia jadi downgrade. Untuk hasilnya sendiri kita lihat aja dan juga silahkan kita nilai sendiri gimana hasilnya. Menurut gua hasil kameranya sendiri itu rada mirip dengan Sony XZ1, Sony XZ2 dan juga Sony XZ3. Yang perbedaannya hanya di kamera depan yang 5 megapiksel ini kerasa memang lebih soft aja, kurang detail lah istilahnya. Oke, jadi ini adalah perekaman dari kamera belakang Sony Xperia XZ2. Resolusinya 4K 30 fps. Untuk steady shotnya di standar, tidak bisa diaktif pintar ya. Untuk kualitas audionya dan gimana menurut kalian kestabilannya? Untuk warnanya, ketajamannya, silahkan kalian nilai sendiri. Oke, jadi ini adalah perekaman dari Sony XZ2 di resolusi Full HD 30 fps. Yang paling stabil di Full HD 30 fps ya. Ini handheld, satu tangan aja. Resolusinya cuma 5 megapiksel ya kamera depannya. Cukup lebar ini ya lensanya. Untuk kestabilan dan suaranya silahkan dinilai sendiri. Lanjut ke sektor baterai. Kapasitasnya itu 3180 mAh, support fast charging 18 watt dan juga key wireless charging. Dan untuk unit yang gue pegang sendiri, baterai health-nya di 82%. Dan untuk SOT yang gue dapet itu untuk pemakaian gue yang hari ini itu saat gue record itu lebaran. Jadi pemakaian gue itu terbilang enteng, hanya sosial media. Itu dari 92% ke 17%. Screen on time-nya itu mentok di 2 jam 52 menit, hampir 3 jam. Untuk standby-nya sendiri itu 8 jam. Jadi menurut gua untuk performa baterainya sendiri ini terbilang cukup boros, namun ini bisa dimaklumi karena ini sendiri HP keluaran tahun 2018, di mana saat itu tuh HP-HP memang kisarannya tuh di 3000-an mAh. Untuk pengisian dayanya dari 25% ke 98% itu memakan waktu 1 jam 28 menit. Sedangkan untuk pemakaian gaming, gue bermain game Mobile Legends di settingan medium, itu 2 game berkurang 32%. Tapi tergantung juga sih berapa lama satu gamenya. Kalau gue kisaran 15 sampai 20 menit. Oke, sekian aja reviewnya. Menurut gue sendiri HP ini cukup worth it jika kalian memiliki budget yang terbatas di bawah 1,5 mungkin. Apalagi kalau kalian itu suka bermain game, bisa gue bilang HP ini prosesornya lebih kuat dari XZ3 walaupun sama. Gue nggak tahu kenapa, mungkin di HP gue aja ataupun di Android 8 ini aja mengaruh gitu ya. Gue nggak tahu kenapa. Tapi gitu aja yang bisa gue sampaikan dengan sejujur-jujurnya. Sekian aja, silahkan di like, komen, dan subscribe. Share ke teman-teman kalian kalau kalian ingin membeli HP ini. Linknya gue taruh di deskripsi. Sekian aja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.